Ya pemirsa, kita akan bahas terkait dengan babak baru kasus Mario Dandi Satrio yang kini resmi dipolisikan oleh AG terkait dengan dugaan tindak pidana pencabulan. Kami sudah terhubung dengan kuasa hukum dari AG, Mangata Toding Alo. Atas, selamat sore. Selamat sore Mbak Fani. Baik, sebelumnya memang sempat dikatakanlah ditolak 2 kali ya oleh kepolisian. Tapi kalau misalnya mungkin bisa jelaskan lebih lanjut, mungkin barang bukti yang sudah diserahkan oleh pihak kepolisian sampai dengan saat ini sehingga akhirnya laporan diterima ini seperti apa? Atau apa saja? Barang barang bukti kita itu dari awal, dari laporan pertama yang belum diterima kalau bahasa SPKT waktu itu ada 8 memang dari awal. Jadi kita sudah sampaikan ada bukti putusan juga sudah kami berikan karena balik lagi kami sebenarnya sudah mengetahui ada tindakan ini itu sejak penyidikan. Namun karena ini delik biasa, jadi kami berharap menunggu proses penyidikan itu dari polisi, tapi ternyata belum ada tindak lanjut. Makanya setelah putusan kemarin dipertegas lagi oleh Yang Mulia mengenai hal ini menjadi suatu fakta persidangan, makanya kami akhirnya memutuskan setelah dapat persetujuan dari keluarga untuk melaporkan saudara MDS ini. Jadi kalau dibilang baru sekarang, sebenarnya karena itu. Kalau bukti-buktinya udah konsisten dari awal pelaporan, kami ada 8 bukti. Cuma nggak bisa kami uraikan semua, salah satunya putusan pengadilan pasti Mbak kami sampaikan. Tapi katanya 4 alat bukti yang diterima oleh kepolisian, betul? Ya, jadi itu kemarin saya kurang detail sampaikan. Jadi di form pelaporan itu hanya muat 4 Mbak. Hanya muat 4 alat bukti yang dimasukkan. Terus penyidik bilang yang 4 ini mungkin diserahkan pada saat BAP pertama ya. Jadi kami sebenarnya 8-8-nya diterima, cuma karena kolomnya itu bukti awal hanya disediakan 4 aja, jadi kami serahkan 4 itu dulu gitu sebagai bukti awal. Oke, berarti laporan ini sudah dilakukan sebelumnya pas ketika persidangan terhadap AG atau katakanlah proses hukum terhadap Mario juga masih berlangsung, tepatnya tanggal berapa masuknya? Oh, kalau laporannya tanggal 2 kemarin Mbak, setelah putusan itu 2 Mei baru. Jadi setelah putusan banding malah kami baru laporkan. Cuma waktu itu kami sempat diskusi dengan penyidik memang bahwa wah ini ada dugaan ini Bu gitu. Terus oh ya nanti kami lihat, bahasanya begitu memang. Cuma laporan resmi kami baru sampaikan upaya kami kemarin itu di tanggal 2, tanggal 3, tapi baru diterima di tanggal 8 Mei. Baik. Pasal pidana yang disangkakan kepada Mario Dandi, pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, betul? 76D Junto 81 Mbak, dan 76E Junto 82. Jadi 2 pasal Mbak. Atas apa? Jadi bahasanya itu persetubuhan terhadap anak sama perbuatan cabul terhadap anak. Atau bahasa kita Mbak waktu belajar hukum itu statutory rape, itu sudah sempat dipelajari waktu kita masa dia dulu ya. Jadi tidak mengenal istilah suka sama suka atau konsensual ya terhadap tindakan ini. Iya Mbak, betul. Oke, baik. Dari klien Anda sendiri begitu, Atta. Apa tanggapannya atau reaksinya begitu ketika mengetahui, karena kita tahu hal seperti ini tentunya tidak diketahui oleh orang banyak, lebih-lebih lagi seorang anak-anak seperti itu. Iya, jadi kami memberitahukan bahwa tindakan itu sebagai bentuk manipulasi dan lain-lain itu sebenarnya bertahap Mbak, karena sebenarnya AG itu disadarkan pertama oleh psikolog waktu itu di waktu pendalaman. Oh Dek, kamu sebenarnya gini loh, itu sebenarnya dimanipulasi loh, sebenarnya nggak boleh berhubungan seperti itu gitu-gitu. Jadi kami dikuatkan oleh ada salah satu analisis psikologi yang sudah kami lampirkan juga di bukti kemarin, tapi kami nggak bisa sampaikan lagi detailnya karena itu rekam medis. Intinya itu memperkuat lagi bahwa memang ada manipulasi dan lain-lain terhadap anak ini sehingga mau melakukan tindakan yang berkali-kali seperti yang sudah bocor di putusan sebelumnya. Oke, baik. Atta, juga beberapa hari yang lalu saya sempat memantau terkait dengan cukup ramai begitu ya narasi, kemudian juga penjelasan tentunya dari teman-teman kuasa hukum dari anak AG ini di media sosial Twitter, dan juga ini mengundang reaksi atau banyak reaksi dari warganet sendiri. Apa yang membuat tim kuasa hukum juga memutuskan untuk melakukan klarifikasi atau penjelasan terkait dengan upaya hukum ini terhadap warganet dan juga tentunya masyarakat Indonesia secara keseluruhan?
terkait CCTV ya, Mbak? Mhm, betul. Oke. CCTV ini menjadi bukti yang sangat krusial dari tingkat pertama. Kami betul-betul lelah mengikuti proses persidangan yang sangat cepat. Kami yakin jaksa dan hakim juga merasa demikian. Tapi memang bukti utama yang bisa memperlihatkan perilaku anak pada saat tindak pidana itu ya CCTV itu. Jadi kami menyayangkan hal ini justru tidak Jadi jadi bahan pertimbangan. pertimbangan. Makanya kami merasa dalam upaya hukum terakhir ini, kalau hasilnya masih belum memuaskan, kami akan sampaikan ke masyarakat bahwa sebenarnya posisinya tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Karena orang kan semua menerka-nerka, Mbak. AG ini sebenarnya di saat kejadian itu ngapain aja. Dia narasi di putusan tingkat pertama kan dia enjoy the show, dia ada malah di awal-awal dibilang dia selfie, dia bahkan dibilang tidak menghampiri, tidak menolong, itu kan juga kami harus klarifikasikan dengan bukti yang benar-benar ada sebenarnya. Jadi Oke. itu pada dasar kami kenapa kami harus sampaikan ini ke masyarakat. Dengan alasan bahwa ini memang kasus yang sudah menyita perhatian publik. Jadi kalau dibilang kenapa kami umbar ini di media sosial, karena ini berangkat dari media sosial. Jadi kami juga harus menyampaikan ini di media sosial. Mano por mano ya. Baik, Ya, Atta, tapi kita tahu banding atau upaya banding yang dilakukan ini sudah ditolak oleh pengadilan tinggi. Apakah pertimbangan tersebut atau katakanlah bukti-bukti, kemudian juga tadi CCTV yang digunakan, ini juga masuk materi kasasi begitu? iya pasti betul Mbak. Kemungkinan besok atau lusa kami akan menyatakan kasasi. Jadi kami pasti akan mengulangi beberapa hal-hal yang sudah kami sampaikan di memori banding maupun di kesimpulan kami di tingkat pertama. Jadi di pledoi kami. Jadi kami akan menyertakan semua bukti-bukti yang mendukung sehingga anak AG ini memang bisa dilihat dan dipelajari oleh Hakim Agung mengenai tindakan dia, perilaku dia, apakah dia merencanakan. Sebenarnya isu utamanya kan sebenarnya dia ikut merencanakan atau dia mengetahui penganiayaan berat ini kan. Nah, kalau kami lihat di unsur pasal, pasal dan unsur fakta ini bertolak belakang, Mbak. Oke. Jadi kami melihat ini kami perlu berjuang di titik akhir ini yaitu di kasasi ini. Gitu, Mbak. Baik, terakhir mungkin Atta terkait dengan pelaporan atau katakanlah pasal tentang statutory rape ini akan Ya. juga masuk dalam memori kasasi atau nanti akan katakanlah proses hukumnya berbeda dengan yang sedang dilakukan oleh upaya kuasa hukum terhadap kasasi atau kasasi yang dilakukan oleh kuasa hukum terkait dengan banding dari vonis terhadap anak AG ini. Ya, jelas ini dua hal yang berbeda, Mbak. Oke. Kami mau mengedukasi teman-teman semua, masyarakat, bahwa statutory rape itu tidak dibenarkan berdasarkan undang-undang dan berdasarkan norma kita sebenarnya. Jadi kami mengambil tindakan ini, balik lagi kami ingin menyampaikan ini itu delik biasa, bukan delik aduan. Jadi harusnya ini kalau merupakan suatu tindak pidana tanpa harus adanya pelaporan, harus sudah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian atau penyidik. Jadi kami kemarin akhirnya terus melaporkan ini karena ini suatu pidana yang berbeda. Jadi untuk mungkin ini bukti akhir kami ke anak AG bahwa kami tetap memperjuangkan dia, hak dia, bahwa selama ini dia dimanipulasi oleh saudara MDS sampai harus ditarik-tarik atas kasus yang menimpa Ananda D, dan ternyata selama ini juga dia dimanipulasi untuk hal kekerasan seksual ini, yaitu Oke. pencabulan. Baik, Gitu, jadi Mbak. statutory rape ini memang bukan saja terkait dengan pencabulan, tetapi masuk dalam pasal pemerkosaan sehingga deliknya biasa ya. Iya, Mbak, betul. Baik, itu yang Betul. juga menjadi salah satu literasi baru juga untuk awak media Iya, Mbak. terkait dengan perbedaan kasus atau dua pasal ini. Sebelumnya terima Iya. kasih Atta Terima kasih. selaku atau Mangat atau Ding Alo selaku kuasa hukum dari anak AG atas waktunya Baik. dalam sore hari ini bersama dengan MNC News Now. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu. Kita ketemu lagi lain kesempatan. Selamat sore. Terima kasih, Mbak.